dia kepada seperti dia benci apabila dia dilemparkan ke dalam neraka. Di antara kita satu pun tidak ada yang mau nggak kamu dimasukkan ke dalam api? Anis kan ya? Sadran apa lempar? 7 turunan bahkan 70 turunan jangan sampai ada yang dimasukkan ke dalam api. Benci. Daripada masuk ke dalam api lebih baik saya bayar $1 miliar kalau punya. Benci. Seperti itulah kebencian kita kepada kekafiran. Itu 3 poin yang menjadi syarat dirasakannya manusia iman. Hadis ini muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, takunu halawatul iman bil istidlali bis ta'ah warrubbati fiha wa idariha ala syahwatin nafs. Manusia iman bisa teraplikasi dalam bentuk merasakan kelezatan dalam melakukan ketaatan, nikmat melakukan ketaatan. Makanya jangan heran ya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat itu lama sampai kakinya bengkak-bengkak saking lamanya berdiri. Seorang sahabat ingin coba-coba selama apa sih Rasulullah SAW salatnya, saya ingin tahu. Malamnya dia ikut salat malam. Rakaat pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai membaca Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fiih. Kata si sahabatnya, pasti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan rukuk setelah ayat ke-100. Selesai 100 ayat terus sampai tamat. Kata sahabat, pasti setamatnya Al-Baqarah pasti rukuk lah, saya masih mampu. Al-Baqarah selesai dibahas 286 ayat. Beres Al-Baqarah, sudah mau ruku. Disambung ke An-Nisa. An-Nisa 200 ayat. Seberesnya An-Nisa disangka mau ruku, sambung ke Ali Imran. Ali Imran juga berapa ayat? 200 ayat. Serakaat 686 ayat. Berapa juz itu? Kata sahabat sampai-sampai saya punya niat jelek di dalam hati. Ditanya oleh sahabatnya, apa niat jeleknya? Saya tinggalkan aja Rasulullah SAW salat itu. 3 surat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dan dari hadis ini juga para ulama beristimbat boleh kita membaca beberapa ayat dan beberapa surat dalam satu rakaat sekalipun tidak urut. Harusnya kan urutannya Al-Baqarah, Ali Imran lalu An-Nisa. Tapi Nabi terus membaca Al-Baqarah, An-Nisa lalu Ali Imran. Boleh. Bayangkan berapa juz itu. Sepanjang itu satu rakaat, baru 1 rakaat. Bayangkan kalau 11 rakaat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat witir 1 rakaat. 1 rakaat saja, enteng. Baca Fatihah, dia membaca surah Al-Baqarah sampai An-Nas. 1 ayat Al-Quran seluruhnya tamat 1 rakaat semalaman. Apa mereka tidak cangkel, tidak pegel, tidak kesel? Sebagai manusia pasti kesel ya, pasti cangkel ada, pasti pegel ada. Bayangkan semalaman berdiri dari Ba'da Isya sampai subuh seperti itu, pasti pegal. Namanya juga manusia, bukan robot. Tapi rasa pegal, rasa cangkel, rasa kesel tersebut tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang mereka rasakan di dalam sholat, kenikmatan rohani. Padahal nikmat rohani ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu jalan hidup yang ditelusuri oleh orang-orang yang telah diberi nikmat, yang telah engkau beri nikmat. Yang dimaksud diberi nikmat dalam apa? Ibadatika ya Rabbi. Diberi nikmat dalam beribadah kepadamu. Nikmat ibadah itu disebut ghayatul ni'am. Puncak kenikmatan, lebih nikmat daripada yang lain. Kita lapar, makan makanan yang masih panas, enak, kemudian dalam kondisi lapar, nikmat luar biasa. Tapi nikmat ibadah lebih nikmat daripada nikmat makan di saat lapar. Lebih nikmat dibandingkan nikmatnya minum di saat kehausan. Lebih nikmat dibanding nikmatnya istirahat di saat kelelahan. Istirahat di saat lelah nikmat luar biasa. Makan di saat lapar nikmat, minum di saat haus nikmat, tapi tidak ada apa-apa dibanding nikmat ibadah. Sebagai ilustrasi beginilah. Main bola umpamanya 2 kali 45 menit. Sakit tidak? Sakit? Kadang-kadang beradu kepala sampai bocor kan? Kadang-kadang
ketendang kakinya atau disekel gitu sampai keseleo, sehingga sehabis keluar dari lapangan itu rata-rata akan menyengir. Ada yang patah kakinya sampai dioperasi ya, bahkan ada yang mati juga gitu kan. Capek pegel, jadi yang tidak biasa malamnya itu nggak bisa tidur, seluruhnya sakit badan. Setelah tahu main bola itu ya capek, pegel, sakit, beresiko patah kaki dan seterusnya, masih pegel, besok diajak main bola lagi, ayo, wah semangat ya. Apakah dia tidak capek, tidak pegel? Capek. Lalu kenapa main? Sebab kenikmatan rohani, kepuasan batin yang mereka rasakan di saat main bola menghapus semua rasa pegel tadi. Lebih bernilai dibandingkan dengan rasa sakit yang mereka alami. Jadi mereka mencari. Padahal nikmat ibadah bagi orang yang sudah mencapai taraf itu jauh lebih nikmat dibanding nikmat main bola bagi para pecandu bola. Sedangkan risiko ibadah dibanding risiko main bola, aduh, ada nggak orang pagi-pagi pakai jeep nyemil, misalnya kenapa kamu harus tahajud hari malam sampai patah? Ada yang begitu? Ya. Tapi kalau main bola ada yang apa, ada yang keseleo, ada yang digigit, ada yang dibalik, ada yang sampai jalannya pincang akibat main bola. Resikonya lebih besar, sedangkan ibadah resikonya lebih kecil yang pegel-pegel saat itu. Nikmatnya lebih banyak dan lebih besar, lebih berkualitas nikmat ibadah daripada nikmat main bola. Jadi halawatul iman atau manisnya iman itu teraplikasi atau berwujud dalam bentuk merasakan kenikmatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapa semangat dalam melakukan ketaatan itu dan lebih mengutamakan ketaatan daripada syahwat hatinya. Ini yang pertama. Kedua, faedah kedua. Yang bagi ayat kita yang berhari-hari wa rasulih. Yang bagi ayat kita naru Allah wa rasulahu akthar min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajmain. Kedua, wajib setiap muslim mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cinta dia kepada orang tua, kepada anak, kepada diri dan kepada semua manusia. Karena tadi disebutkan ayatun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain, termasuk daripada dirinya sendiri, keluarga dan seterusnya. Sehingga orang yang seperti rela mengorbankan diri demi membela ajaran Allah dan Rasul dan mengorbankan diri demi hal seperti itu syahid. Itu. Atau mengorbankan kepentingan keluarga, anak dan istri dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Salah satu wujudnya adalah saat kita saja secara finansial. Anak istri kita yang biasa terpenuhi kebutuhan sandang pangan pakannya karena kondisi ekonomi yang morat-marit jadi kurang gizi. Kadang sehari makan, kadang tidak. Makan juga cuma nasi kadang dengan tepung. Kerupuk. Macam gitu. Hanya kerupuk aja. Kerupuk. Seringkali para suami sabar dan sabar ketika dirinya yang menderita kelaparan, kekurangan waktu. Tapi seringkali para suami tidak tahan, tidak sabar ketika melihat yang menderita itu anak istri. Seringkali begitu. Antum yang belum laku ini belum merasakan. Coba nanti kalau sudah laku ya, punya anak, punya istri. Kita siap menderita apapun, tapi ketika yang menderita itu anak dan istri kita nggak tega. Kita nggak apa-apa tidur di emper, nggak apa-apa kita sabar. Tapi ketika kita melihat anak istri kita tidur di emper, aduh nggak akan kuat deh. Coba kita. Tapi orang tidak beralanya langsung ya, tidak khawatir, nggak sabar. Di saat seperti itu ada peluang mendapatkan rezeki secara tidak halal. Umpamanya, rambut antara melanggar syariat Allah dengan memenuhi kebutuhan anak dan istri. Orang yang sudah merasakan halal dan iman lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada anak dan istrinya. Biarlah anak dan istri kelaparan, marah kecewa kepada saya agar saya tidak dimarahi dan tidak mengecewakan Allah dan Rasulnya. Bahkan istri dan anak yang sama-sama saleh dan taat malahan kecewa kalau diberi rezeki yang haram. Makanya seorang istri yang salihah ketika suaminya pergi mau mencari nafkah selalu wanti-wanti. Kata istri yang salihah ini, "Isbir fi talabil halal, fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar." Sabarlah engkau dalam mencari rezeki yang halal, karena kami akan sabar dalam menahan lapar, tapi kami tidak akan tahan kalau harus masuk api neraka. Maksudnya kalau ada yang halal, adanya yang haram, tidak akan kita
siapapun tidak akan tahan. Jadi orang yang sudah memiliki halawatul iman lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, daripada keluarga, anak istri, orang tua, bahkan dari diri sendiri, bahkan dari semua manusia. Itu yang kedua. Ketiga, as-silatu bainal mu'minin qa'imatun 'ala hubbillah. Hadis ini menerangkan bahwa hubungan antara kita mukmin itu didasarkan kepada rasa cinta kepada Allah. Seperti tadi dikatakan, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Hendaklah mencintai orang lain dan tidak mencintai kecuali karena Allah. Maksud mencintai karena Allah itu seperti yang diterangkan tadi, mencintai karena memang disuruh oleh Allah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mukmin dan mukmin kan saudara. Kalau saudara wajib ada rasa cinta. Dan adanya rasa cinta ini membuktikan adanya iman. Dan adanya iman ini sebagai tiket untuk bisa masuk surga. Sebagaimana dalam hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai ini membuktikan adanya iman. Dan iman ini sebagai persyaratan mutlak bisa masuk ke dalam surga. Jadi hubungan sekarang kita mukmin itu didasarkan kepada adanya rasa cinta karena Allah, bukan karena harta. Kalau kamu karena harta nanti akan habis, tidak cinta lagi. Kalau kamu jabatan cuma 5 tahun, begitu turun, ganti pemilu lagi, habis tidak cinta lagi begitu ya. Tapi kalau karena iman, mau pejabat mau bukan, mau berharga mau enggak, asal iman itu ada cinta. Iman hilang cinta, ya harus begitu. Kalau dia upaya iman hilang dari kafir, atau berkurang karena kebid'ahan, karena kemaksiatan, ya boleh berubahnya menjadi benci, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman pokoknya. Keempat, kalau Ilatul Qudsi, innama takunu bil hadi an wa asbabihi wa ma yuqarribu ilayhi min al-ma'asi wal bidah. Keempat hadis ini menerangkan bahwa kebencian kepada kekufuran, benci kepada kekafiran, hanyalah bisa dilakukan dengan cara menjauhi kekafiran itu beserta sebab-sebabnya dan menjauhi apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada kekafiran itu, seperti maksiat dan bid'ah. Membenci kekafiran dibuktikan dalam bentuk menjauhi kekafiran, beserta sebab-sebabnya. Contoh-contoh sebab-sebab kekafiran ya banyak ya, kita sudah pernah membahas masalah tersebut. Dan menjauhi hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada kekafiran, menjauhi maksiat, menjauhi bid'ah dan yang lain-lain. Kata sekali, hadis ini mengandung pokok-pokok kecintaan yang hakiki yang bisa membuatkan manusia iman. Ada 3 pokok yang tertentu. Pertama, takmilu hadhil mahabbah bi ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma bi anna mahabbat Allah wa rasuluhu la yaktafi fiha bi aslil hub bal la budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi bu'di illa al-abdi mimma siwahuma min maliki wa walidayhi wa waladihi wa nafsihi allati baina janbayhi. Pertama, menyempurnakan kecintaan ini dengan cara Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Karena mencintai Allah dan Rasul tidak cukup asal cinta saja, tapi harus mencintai Allah dan Rasul yang melebihi kecintaan kepada yang lainnya, baik harta, orang tua, anak, dan dirinya. Kedua, tasbihu hadhil mahabbah bi ayati tasbihu wa yuqdiru fiha wa yuqdiru ma Allah wa man Allah wa yuqdiru ma Allah wa man Allah. Kedua, buah dari mahabbah, buah dari kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, serta membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan membenci siapa-siapa yang dibenci oleh Allah. Itu yang kedua. Ketiga, yaqul ijtihad min mahabbah bi an yaqra bil iman afdal min karahatihi al-ikhlas. Menolak lawan dari yang dicintai dengan cara membenci lawannya iman itu lebih dia prioritaskan daripada kebencian dia yang
apabila orang tua kita memberi nama kepada kita sama seperti nama ahli bidah atau orang musyrik, sehingga orang di sekitar kita menganggap pengikut ahli bidah atau musyrik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apa orang tersebut sebaiknya mengganti nama? Ya, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengganti nama bagi nama-nama yang maknanya jelek, ya. Gak apa-apa kan? Hadis yang melarang mengganggu kafir zimmi, apakah ini merupakan bentuk wala kepada kafir zimmi? Bukan, tetapi bentuk wala kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul harus menjaga kredibilitasnya untuk memegang teguh perjanjian dengan orang kafir sekalipun. Kita tidak mengganggu kafir zimmi bukan karena cinta kepada mereka, tapi karena Islam mengharuskan kita memelihara janji. Jika dalam suatu kegiatan praktikum laboratorium terdapat peraturan bahwa waktu sholat asar jam 3:30 dan tidak boleh meninggalkan tempat sholat sebelum waktu tersebut, apa yang harus anak lakukan? Bolehkah anak sholat sesuai waktu tersebut sedangkan azan asar jam 15:15? Ini ikhwan atau akhwat? Kalau di beberapa masjid antara azan dengan pelaksanaan sholat ada yang tidak langsung, begitu azan tidak langsung qomat, tapi ada beberapa menit waktu untuk menunggu. Sehingga kalau azan asar jam 15:15, 3:30 itu mungkin masih sebagian jamaah. Ada dalam beberapa masjid yang seperti itu. Apabila kita berada dalam angkot dan waktu sholat tiba, apa yang harus kita lakukan? Sholat atau turun dari angkot atau tetap berkendaraan? Kalau tidak ada keperluan lain-lain yang amat sangat mendesak, lalu kita turun di masjid yang kita lewati, itu apa? Itu lebih baik. Itu yang harus kita lakukan. Kecuali kalau ada kepentingan mendesak, kalau turun-turun segala macam, nanti timbul mabarat karena kepentingan tidak tertunaikan umpamanya, maka tidak apa-apa kita untuk melanjutkan sampai di tempat. Bolehkah seorang istri yang berkata, daripada aku di madu, lebih baik ceraikan saja? Kalau suami itu sudah mampu adil, tidak boleh. Seorang istri itu tidak boleh mengancam suaminya untuk berbuat kebaikan. Tanduk baik tidak? Baik, kalau nggak baik mana akan dibolehkan. Kalau dibolehkan oleh saya pasti baik. Yakini baik. Oleh karena itu nggak boleh menentang keinginan yang baik tersebut. Paling bisa menyarankan, ya. Kalau benci terhadap teman-teman yang dia adalah termasuk benci karena Allah, enggak? Iya. Karena kita membenci mereka karena penyimpangan, kebid'ahan yang mereka lakukan. Kalau belajar kuliah sama orang kafir itu termasuk wala? Ya tidak, beda. Kuliah wala. Sambil kuliah seringkali para mahasiswa rata-rata membenci dosennya, umumnya ya. Tapi para mahasiswa itu rajin hadir, bukan karena suka kepada dosennya, tapi karena ilmunya, nilainya dan seterusnya. Anak kalau ketemu orang hizbi benci, tapi kalau ketemu orang awam, baik muslim maupun kafir, agak tersenyum. Apa sikap anak dibenarkan? Kebencian kita kepada orang yang melakukan penyimpangan tidak selalu harus ditunjukkan dalam bentuk
bermuka masam. Yang lebih utama, ubah kebencian itu menjadi kecintaan dengan cara mengubah penyebabnya. Kalau kita benci dia karena penyimpangannya, ubah penyimpangannya jadi benar, didakwahi, dinasihati, sehingga tadinya dia bid'ah jadi sunnah, tadinya maksiat jadi taat. Kan akhirnya tadinya kita benci dia, akhirnya menjadi cinta. Itu yang harus kita lakukan. Ada berapa macam Syiah? Apa semua Syiah kafir? Bagaimana dengan Syiah yang ada sekarang? Banyak macam-macam Syiah, ya. Tidak semuanya kafir, dan yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Mereka tidak dikafirkan oleh para ulama. Bagaimana dengan Syiah yang ada sekarang? Umumnya yang sekarang di Bandung itu Rafidhah, karena benci kepada para sahabat. Bagaimana hukumnya mentoring seperti yang ada di masjid-masjid kampus dengan tujuan supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang ada di kampus, yang pergi yang semestinya adalah kakak-kakak kelas. Kalau orang yang mengisinya layak dari segi ilmu, ya boleh dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah tidak ikhtilaf antara ikhwan dan akhwat. Nah, disayangkan mentoring sekarang banyak campur ikhwan akhwat, dan itu yang membuat mereka semangat untuk terus hadir. Orang tua anak di kampung kalau ngirim uang lewat bank BNI setiap bulan, dan anak mengambil lewat ATM, apakah penyimpanan tersebut termasuk dilarang? Apa anak harus pindah bank? Karena orang tua anak bilang itu bukan simpanan yang tetap, tapi diambil tiap bulan, jadi tidak apa-apa katanya. Iya, membuka rekening di bank dibolehkan dengan dua syarat. Pertama, tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih mudah. Aman dari segi nggak bisa dirampok, nggak hilang gitu ya. Kalau uang besar ratusan juta disimpan di rumah, undang perampok, dibawa ke sana kemari, apalagi gitu ya. Mau ditanam di di kebun, ada yang gali. Satu-satunya yang aman di bank. Kemudian kedua, fungsi membuka rekening di bank tidak sekedar menyimpan, juga untuk transfer, kirim uang, menerima uang dari jarak yang jauh dengan waktu yang cepat tanpa biaya. Yang itu tidak bisa tanpa lewat bank. Itu yang pertama. Syarat kedua, tidak diambil bunganya untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, boleh dengan dua syarat itu. Mana yang benar, Yayasan Ihya'u Al-Sunnah atau Yayasan Ihya'u As-Sunnah? Ini bukan urusan syar'i, ini urusan aturan transliterasi. Ya, transliterasi itu artinya penulisan kata-kata asli menurut ejaan bahasa Indonesia. Itu kembalikan kepada ahli bahasa Indonesia yang benar di konon, kata bapak saya sarjana bahasa Indonesia. Itu ditulis aslinya umpamanya As-Sunnah dibaca dalam bahasa Arab, tapi ditulisnya Al-Sunnah. Jadi huruf lamnya karena tertulis dalam bahasa Arab aslinya, ketika ditransliterasi dalam huruf Latin harus ada L-nya itu, Al-Sunnahnya harus ada. Sebab kalau tidak ada, nanti ketika dari huruf Latin ke Arabkan umpamanya As-Sunnah, bisa-bisa nggak ada lamnya, bisa-bisa nanti alif, sin gitu, bisa-bisa begitu nantinya. Jadi harus ditulis aslinya. Itu aturan transliterasi ke bahasa Indonesia atau ke huruf Latin. Kerabat saya kerja di perusahaan rokok, dia memberi uang pada saya. Apa tindakan saya? Bolehkah digunakan? Kalau dia memiliki hasil murni dari sana, tidak ada penghasilan lain selain itu yang halal, lebih selamat kita tidak menerimanya. Tapi kalau ada penghasilan lain dari sumber yang halal, boleh kita terima dan kita niatkan mengambil dari yang halal.
Bolehkah menduplikat CD program atau CD kajian tertentu? Bagaimana dengan mengcopy baik buku kuliah atau agama, kemudian menjual buku kopian tersebut sesudah tidak dipakai oleh kita? Kalau orang yang memiliki hak paten tentang hal itu tidak mengizinkan, maka itu tidak boleh. Itu sama dengan pencurian hak orang lain. Kalau saya menyatakan seperti itu harus minta izin. Bolehkah mengucapkan lafaz Allah atau zikir di kamar mandi? Bagaimana jika dalam hati? Lantas di mana doa setelah wudu diucapkan? Tidak boleh kalau di kamar mandi, ya. Kalau di dalam hati itu boleh. Doa setelah wudu boleh di mana saja, asal jangan di WC. Kalau mau wudunya di WC, keluar aja dulu lalu berdoa. Sekiranya kalian tidak pernah berbuat dosa, tentu Allah akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa untuk Allah ampuni mereka. Bagaimana memahami hadis ini secara tepat? Nah, ini harus dibahas syarahnya. Hadis ini sahih. Tapi syarahnya bagaimana? Itu harus ada pembahasan khusus, ya, tidak sekarang. Bagaimana dengan mencintai dan menyatakannya terhadap seorang yang hizbi? Mencintai hizbi karena penyimpangannya ini adalah termasuk mencintai yang bukan karena Allah. Kenapa kita mencintai dia? Karena kita tahu dia menyimpang. Kalau umpamanya karena dia cantik, berarti bukan karena Allah. Karena dia kaya sih, anak pejabat, suka ngasih mobil, berarti bukan karena Allah. Bagaimana praktisnya menentukan seseorang mubtadi? Ini kemarin sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Mungkin nggak hadir, ya. Dan ini sering kali dijawab. Pertama, orang itu betul-betul melakukan kebid'ahan. Kedua, sudah diiqamatul hujjah, diberi nasihat, bahwa itu bid'ah. Ketiga, hujjahnya berdasarkan Quran Sunnah menurut pemahaman ahlinya. Keempat, dia sudah mukallaf. Dan yang kelima, dia tidak terpaksa, tidak ada penghalang. Maka setelah semuanya itu terpenuhi, baru kita vonis sebagai mubtadi. Apakah dia memiliki hak untuk dijawab salamnya, ditengok jika sakit dan lain-lain, atau untuk berlemah lembut dengannya, atau menjadikan dia kawan dekat? Tergantung. Kepada yang mubtadi ada aturan menhajar, mentahdir dan menghajar. Apabila tahdir dan hajar tersebut bermanfaat bagi dia. Mentahdir itu mengingatkan orang tentang bahaya orang itu. Menghajar itu memboikot atau memusuhinya boleh lebih dari 3 hari kalau alasannya alasan yang bernuansa dunia seperti tadi, ya, karena kebid'ahan, karena kemaksiatan dan seterusnya. Yang tidak boleh lebih dari 3 hari itu kalau ada krisis pribadi tentang urusan dunia. Nah, kalau bermanfaat, kalau ditahdir dan dihajar dia ini merasa terpukul kemudian taubat, maka laksanakan hajar dan tahdir tadi. Tapi kalau tidak ada manfaat, bahkan tambah mabok, bahkan dia tambah bebas hati, nggak ada yang negor, gitu ya. Bebas, tambah maksiat, tambah bid'ah, tambah menyimpang, maka tidak ada lagi manfaat tahdir itu dan manfaat hajar itu. Kita harus cari cara yang lain untuk menghentikan dia dari penyimpangan. Nah, minta sama dia bukunya, ya. Penerbit Al-Baqarah. Sudah terjemahkan, ya? Judulnya apa? Bukan terjemahannya. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bidah. Kurang lebih atau 4. Manhaj Ahlussunnah menghadapi Ahlul Ahwa dan Ahlul Bidah. Itu judul terjemahan. Iya. Syukran Allah. Cari buku itu, mau beli terserah, mau pinjam terserah. Seperti apa mencintai Allah melebihi cinta pada diri sendiri? Adakah contoh? Banyak.
yaitu lebih mengutamakan syariat Allah daripada kepentingan sendiri yang bertentangan dengan syariat Allah. Contohnya, di saat tadi kita kepepet ekonomi, nggak ada rezeki yang bisa kita dapati dengan cara yang halal, ada juga yang haram dengan cara nyolong dan sejenisnya. Nah, kalau nggak nyolong, kelaparan kita. Kalau nyolong, dosa. Mana yang lebih kita cintai? Maka kalau mencintai Allah, lebih baik lapar daripada nyolong. Itu contohnya. Tidak ada tiarah kecuali wanita, rumah, dan kendaraan. Bagaimana tata cara yang syar'i untuk menghindari sial dari rumah atau kendaraan? Apakah seperti yang dilakukan kebanyakan orang, yaitu dengan mengadakan syukuran atau selamatan pada rumah atau kendaraan yang baru? Bukan. Kalau kendaraan baru dan rumah baru, insya Allah nggak akan sial. Karena enak saja ditempati dan dimanfaatkan. Yang dimaksud adalah kesialan itu muncul atau karena tiga tadi, wanita yang tidak solihah, rumah yang buruk, yang tidak tertata dengan baik, dan kendaraan yang juga buruk, yang apabila ditunggangi mogok lagi. Sehingga lebih banyak waktu untuk mengurus kendaraan daripada yang lainnya. Kenapa antum nggak ngaji? Habis mobil saya mogok terus, bengkel terus umpamanya. Itu kesialan yang dimunculkan akibat hal-hal buruk tadi. Jadi bukan dengan cara syukuran atau selamatan terhadap kendaraan baru atau rumah baru atau istri baru. Bolehkah meruqyah dengan cara membacakan doa pada air yang kemudian air itu diminumkan pada orang yang kita ruqyah? Boleh. Ini ada contohnya. Ini adalah pertanyaan saya yang minggu kemarin belum sempat terjawab. Apakah hadis ke-371 ada hubungan dengan pertimbangan kita dalam memilih pasangan hidup? Kalau ada, bagaimana aplikasinya? Misalnya karakter-karakter yang tidak akan bisa sejalan. 371 ya kemarin. Oh, 371 itu adalah manusia itu seperti barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Sebaik-baik mereka di jahiliyah adalah sebaik-baik mereka dalam Islam apabila mereka safih. Ruh-ruh itu seperti tentara-tentara yang dikerahkan. Ruh yang saling mengenal akan saling bersatu, yang tidak saling mengenal akan saling ikhtilaf. Apakah ada hubungannya dengan pertimbangan kita dalam memilih pasangan hidup? Iya, ada hubungannya. Jadi nanti kalau kita memiliki karakter yang tidak sejalan dengan pasangan hidup kita, kemungkinan besar akan bentrok yang lebih banyak daripada sepakatnya. Tapi asal perbedaan itu hanya sebatas karakter, bukan manhaj atau akidah. Tapi kemudian tercibah atau terimbas, terpengaruhi oleh syariat, maka itu akan bisa berubah. Ya. Kadang sepasang manusia, laki dan wanita sebelum menikah memiliki karakter-karakter tersendiri. Begitu nikah, ada yang berubah tanpa direncanakan sebelumnya. Umpamanya begini, kita menyadari sebagai laki-laki ada hal yang jelek dalam diri kita, seperti umpamanya jeleknya itu malas di dalam bekerja, seperti nyapu atau kurang memperhatikan aspek kebersihan. Begitu nikah, dia sadar bahwa dia itu begitu. Dia tidak ingin terketahui oleh pasangan barunya bahwa dia itu pemalas atau kurang memperhatikan kebersihan. Akhirnya dia berusaha pagi, berusaha beres-beres, bersih-bersih terus tiap hari. Akhirnya itu terkadang jadi karakter baru bagi dia. Itu mungkin berubah. Ya, mungkin saja sangat berubah. Sangat mungkin bisa berubah. Asal perbedaan karakter itu dikemas oleh syariat,
diatur, dikelola sesuai dengan syariat, maka insya Allah itu akan bisa berubah dengan sesuai dengan syariat. Adapun karakter-karakter yang tidak perlu dirubah semacam keras atau lembut, maka itu tinggal ditempatkan pada tempat yang semestinya menurut ketentuan syariat. Kapan harus lembut, kapan harus keras. Kita lihat Umar bin Khattab keras. Setelah masuk Islam tetap keras, tapi keras itu terkendali oleh syariat. Dia keras hanya pada waktu yang mengharuskan dia keras, tapi pada waktu lain dia bersikap lemah lembut, sekalipun karakter aslinya adalah keras. Dekan lingkungan saya masih asing dengan hijab saat taklum di masjid. Bolehkah saya ikut hadir di majlis taklim tersebut, menimbang manfaat dari materi yang disampaikan serta keutamaan mengikuti majlis ilmu? Keutamaan majlis ilmu itu akan kita dapat kalau di sana tidak ada maksiat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada kebid'ahan gitu. Kalau ada ya jangan. Masih banyak ya. Menyikapi fenomena pemilih yang sebentar lagi akan dilakukan, bagaimana sikap kita yang terbaik? Ini sudah dijelaskan dan sudah saya jawab. Dan jawabannya tetap, sikap kita menghadapi pemilih itu ngaji, jangan berhenti, tetap, gitu ya. Kenapa? Tadi malam juga ada pertanyaan ini dari Solo. Saya tadi setiap malam Ahad ngisi di radio media sunnah Solo, tapi lewat telepon. Ada yang nanya begitu. Dia bertanya, apa hubungannya ngaji dengan pemilu, dengan suasana politik yang berkembang sekarang? Saya bilang, dengan ngaji akan ada pertambahan, pertama dari segi ilmu, kedua dari segi iman. Iman dan ilmu ini yang bisa dijadikan pengendali diri kita dalam menghadapi situasi dan masalah apapun. Itu. Dengan ilmu dan iman, maka kita akan menghadapi semua masalah secara benar, insya Allah. Termasuk pemilu, termasuk apapun yang kita akan hadapi. Begitu ya. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya banyak, tapi waktunya sudah habis, ini terakhir. Apakah boleh membenci orang lain yang menganggap muslim itu boleh? Sebagian ulama ada yang membolehkan, asal tidak sombong dan hanya menganggapnya makruh. Seperti Syekh Al-Bassam dalam kitab Fadhul Ahkam membolehkan orang isbal asal tidak sombong. Bolehkah kita membenci Syekh Al-Bassam? Padahal hukumnya kita kaji. Tentu saja tidak. Ya. Tergantung. Sebenarnya bukan pendapatnya. Pendapat boleh tidaknya muslim, tapi bagaimana cara dia bisa sampai kepada pendapat seperti itu? Apa karena ijtihad sendiri, atau karena dia merasa fobis terhadap orang-orang yang berpenampilan muslim, mau tahu dalilnya mau tidak, pokoknya benci aja umpamanya? Ataukah dia hasil mengkaji secara objektif dan dia lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan asal tidak sombong? Itu berbeda-beda ya, tergantung orangnya. Bagaimana jika anak benci terhadap orang yang mengikuti dakwah IN dan HP sehingga anak menjauhi mereka? Apakah perbuatan anak ini boleh? Menjauhi mereka karena khawatir terkena syubhat mereka harus menjauhi. Tidak boleh mendekati. Kecuali kalau kita yakin bisa mendakwahi mereka dan menarik mereka dari sana menuju kepada yang hak, maka itu lebih baik. Tapi kalau umpama tidak mampu seperti itu, menjauhi lebih baik dalam rangka memelihara agama kita. Pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah melewati yang kita tetapkan seperti biasa. Cukup sampai di sini. Yang belum terjawab nanti tanyakan lagi pada Ahad mendatang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adakah dalam Islam seni dan kebudayaan? Ada. Al-Quran memiliki nilai seni yang tinggi. Ya. Kebudayaan di luar syariat itu kebudayaan.
Kebudayaan itu kan hasil budidaya manusia, pakaian, hasil kebudayaan, sains, teknologi, itu hasil kebudayaan. Bagaimana perkembangan seni budaya Islam dahulu dan sekarang? Apakah batasan-batasan seni budaya dalam Islam ya? Selama hasil karya manusia di luar syariat, tidak menetapkan syariat dengan budaya tadi, dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibaha illa maqama dalil ala nahi. Pada asalnya segala sesuatu boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, maka barulah itu tidak boleh. Surat. Dan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mohon jawaban sesuai dari dalil. Kenapa Imam Syafi'i menggunakan kunut dalam salat subuh? Padahal setahu saya, kunut dalam salat subuh ini hadisnya banyak dijelaskan. Habis sudah tahu yang lainnya. Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh berdasarkan hadis yang menyatakan illa fi salatil fajr kana yaqnutu hatta farqa dunya. Kecuali salat subuh beliau terus kunut sampai meninggal dunia. Nah, hadis itu baik memang. Pertama, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi menyatakan, pertama, mungkin Imam Syafi'i tidak tahu kebaikannya. Kedua, mungkin tahu, tetapi beliau menyatakan bahwa hadis sahih lebih saya sukai daripada ijtihad sendiri. Ketiga, beliau tidak tahu ada hadis sahih yang bertentangan dengan yang beliau pegang. Hadis yang sahih yang bertentangan dengan yang beliau pegang itu tidak sampai kepada beliau. Oleh karena itu kita tidak temukan hadis tersebut di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i seperti Ar-Risalah atau Al-Umm dan yang lainnya. Apakah wajib atas seorang wanita memakai sadar atau penutup wajah? Ini bisa seharian membahas ini. Tapi ada tulisan tanggal ini, silakan minta ke ulang di yayasannya. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majlis, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, kecuali akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat, walaupun mereka masuk dalam surga karena paham. Pertanyaannya adalah, apakah salawat yang dibaca itu cukup oleh penceramahnya saja, atau sendiri-sendiri oleh mustami, atau bagaimana menurut yang telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita lewat ya. Wajibkah selaku seorang Islam menjadikan seorang khalifah untuk memimpin negeri ini? Jelaskan. Wajib. Ini saya pernah membuat tulisan tangan dan pernah dimuat di As-Sunnah yang saya beberapa kali dan itu panjang. Terakhir, apakah disyariatkan bersedekah ditujukan untuk orang yang sedang meninggal? Boleh ya, dengan catatan yang sudah meninggal itu adalah orang tua kita dan kita sebagai ahli waris. Apakah ketika mendengar orang mengucapkan Muhammad atau Rasulullah kita harus menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita harus bersalawat. Sebab didoakan orang yang tidak bersalawat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa Rogima Amsumri. Celaka seseorang itu intinya. Tidak dzukirta innahu wa lam yusalli alaihi. Kalau namamu disebut tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Qul amin ya Muhammad faqul amin. Katakan amin oleh Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Jadi orang yang tidak bersalawat itu didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa kecelakaan dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar miqat itu bid'ah? Ini istilah di kalangan para ulama. Bagaimana hukum salat di mihrab? Ini juga yang jelas. Kalau yang membid'ahkan tidak boleh salat di mihrab walaupun sah, tapi dia berdosa.
Tapi menurut yang membolehkan tidak bid'ah dan boleh. Bagaimana hukumnya sholat dengan memakai alat sajadah? Bukankah tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu membuat masjid dengan bentuk seperti ini juga nggak ada contohnya. Itu urusan di luar ibadah. Di atas sejadah, di atas karpet, di atas sarung, di atas handuk, atau tidak bergambar gitu aja ya. Bagaimana hukumnya sholat di tempat yang gelap tanpa ada penerangan sedikit? Boleh nggak apa? Sebab tidak menjadi syarat bahwa sholat harus terang. Apa yang dimaksud dengan duduk istirahat? Duduk istirahat, duduk tasyahud awal, itu duduk istirahat. Atau duduk di antara dua sujud, itu duduk istirahat. Kalau duduk tasyahud akhir namanya duduk awal. Apakah pada rakaat terakhir pada salat subuh ketika tasyahud duduk istirahat? Ini sering dibahas, ini istilah kalangan para ulama. Apakah benar kita berdoa langsung kepada Allah lebih Allah senangi daripada melalui perantara? Iya, memang Allah merintahkan ud'uni astajib lakum. Bolehkah mengharamkan menikahi wanita ahli kitab, sedangkan dalam Quran itu dibolehkan dengan dalil ijtihad? Karena banyak yang terbawa oleh agama istrinya yang ahli kitab itu. Mengharamkan apa yang Allah halalkan tidak boleh ya. Tetap itu halal dan sah secara hukum, halal secara hukum, tetapi efeknya negatif, itu harus kita jelaskan. Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah menambah-nambah atau mengurangi atau merubah dalam urusan agama tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud. Ya, sudah habis pertanyaan di tangan saya. Insyaallah besok kita jumpa lagi di sini.